firman Tuhan oleh Pendeta Tony Silaban MTH dari GKSI. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya firman-Mu memberkati hidup kami, memperbaharui hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia ini? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kepada kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya kamu tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sukacita yang besar saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini di dalam ulang tahun PGI dan Okumene yang ke-75. Tema pada saat ini, ya Roh Kudus bimbinglah kami mewujudkan kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
ada seorang pendeta. Pendeta ini selalu memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam penjara. Pada suatu kali dia pergi ke sebuah lapas dan dia melihat banyak para narapidana. Dan dia melihat seorang narapidana yang luar biasa yang sudah membunuh beberapa orang. Dan dia dijatuh hukuman seumur hidup. Akhirnya oleh karena seorang pendeta yang selalu memberitakan Injil kepada orang-orang di situ, akhirnya orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga 10 kali Bapak Pendeta ini selalu memberitakan Injil dan semakin diteguhkan imannya. Tetapi pada pertemuan yang ke-11, narapidana yang tadi yang sudah bertobat itu menanti-nanti kedatangan Bapak Pendeta tersebut. Akhirnya tidak muncul-muncul. Dia gelisah dan berbicara dalam hatinya, bagaimana selanjutnya imanku ini? Baru didengar berita bahwa pendeta tersebut dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya dia gelisah dan mulai dia bergoncang, jangan-jangan nanti aku kembali kepada kehidupanku yang semula. Dan tidak ada pendeta yang meneruskan pelayanan Bapak Pendeta ini. Akhirnya Bapak Ibu, pendeta yang tadi yang sudah bertobat kembali lagi kepada kehidupan yang semula, menjadi pembunuh di dalam penjara tersebut. Dan dia seumur hidup di dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa melihat dari kisah ini? Kisah ini merupakan sebuah gambaran terhadap kehidupan murid-murid daripada Tuhan Yesus yang kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, diajar, dibimbing, bahkan melihat tanda-tanda mujizat dan lain sebagainya. Tetapi teks yang kita baca ini menandakan bahwa Yesus akan pergi ke surga dan meninggalkan mereka. Tetapi puji syukurnya, Yesus tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing murid-murid Yesus. Ya, namanya Yesus yang adalah Allah berjanji pasti ditepati. Pasti ditepati. Tidak seperti manusia ya, berjanji tapi belum tentu ditepati. Ada istilah PHP kan, yang cewek yang muda-mudi ini ya, yang sering mengalami itu, pemberi harapan palsu. Sudah berjanji, aku akan menemuimu, aku akan gini-gini sebagainya, tapi belum tentu ditepati. Itu seorang manusia. Tetapi di sini Yesus yang adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, berjanji kepada murid-muridnya akan memberikan seorang penolong yang akan membimbing mereka ketika Yesus nanti naik ke surga. Kita bisa melihat faktanya dalam Kisah Rasul kan, di sana banyak terjadi karya Roh Kudus, banyak ribuan orang yang dimenangkan oleh karena karya Roh Kudus. Yang tadinya Petrus tidak pemberani akhirnya menjadi pemberani. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah berkarya dalam Perjanjian Lama, tetapi secara nyata, secara gamblang di dalam setelah Yesus naik ke surga, di situ dinyatakan lebih gamblang lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti PHP tadi yang saya katakan ya, saya teringat waktu saya masih sekolah SMA waktu itu, kepala sekolah waktu itu tanggal 17 Agustus, biasanya apa? Lomba maraton begitu kan. Disuruh kepala sekolah bilang begini, siapa di sini nanti yang memenangkan juara 1 atau sampai juara 3 maraton akan dikasih upah. Jadi sekecamatan waktu itu ada sekitar 20 sekolah SMA. Ya. Jadi kepala sekolah juga memberikan motivasi supaya siapa nanti di antara sekolah ini, sekolah saya waktu itu SMK, yang bisa memenangkan di antara juara 1 sampai juara 3 akan diberikan bonus selain dari piala atau piagam dari kecamatan tersebut. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa dapat juara 2. Jadi pendek-pendek begini Bapak Ibu, saya bisa dapat juara 2. Bisa juara, bisa kuat larinya dulu. Tapi sekarang saya tidak tahu.
Ya, iya jujur Bapak Ibu ya, dapat juara 2 waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Kepala sekolah tidak penuhi janjinya. Nah, di sini merupakan gambaran Bapak Ibu bahwa manusia tidak sama dengan Allah. Allah pasti memenuhi dan diberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada waktu itu, sehingga mereka dengan berani memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada ayat yang ke-16, coba kita baca ya ayat yang ke-16. Saya tidak mencoba membahas atau mengeksposisi semuanya karena terlalu panjang Bapak Ibu ya. Saya akan baca beberapa yang sesuai dengan relevan di dalam tema kita pada saat ini. Ayat yang ke-16 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, tentu Alkitab kita yang kita baca ini bukan dari bahasa Indonesia aslinya ya. Bukan dari bahasa Dayak atau bukan dari bahasa Batak begitu ya. Kebetulan saya orang Batak, bukan. Tapi dari bahasa Yunani. Jadi kata yang lain dalam bahasa Yunani itu memakai kata alos. Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang lain. Yang pertama, yang lain alos. Alos itu artinya yang lain tapi sejenis. Kalau heteros, yang lain tapi beda jenis. Sekali lagi ya, supaya sekalian belajar ya bahasa Yunani. Siapa tahu nanti di sini mau yang sekolah teologi kan, sekolah pendeta. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang lain. Kan di sini kan dikatakan penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani ada 2 jenis yang lain, kata yang lain. Yang pertama alos, yang kedua heteros. Alos itu artinya yang lain namun dalam konteks sejenis. Yang kedua heteros, yang lain tapi sudah konteks beda jenis. Contohnya begini, saya minum aqua ya, aqua, terus sudah habis aquanya, saya butuh yang lain. Yang lain yang saya maksud itu adalah aqua juga. Nah itu namanya alos. Aqua yang lain butuh lagi yang lain, tapi dengan merek yang sama atau jenis yang sama. Tapi kalau saya bilang, saya saat ini minum aqua, saya butuh yang lain. Yang lain yang saya maksud, contohnya Le Mineral atau Prof dan sebagainya, itu bukan alos lagi, tapi heteros. Ya, sedikit paham Bapak Ibu ya. Tetapi teks yang dibaca dalam bahasa aslinya di sini bukan heteros, tapi alos. Makanya yang lain yang dimaksud berarti sejenis dengan Yesus. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang lain yang dimaksud adalah sejenis dengan Yesus, itu Roh Kudus. Artinya Yesus yang adalah Allah, berarti Roh Kudus juga adalah Allah. Makanya kita tidak percaya kepada ajaran-ajaran yang lain seperti saksi Yehova Bapak Ibu ya. Mereka mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah, Roh Kudus itu bukan pribadi, tetapi adalah hanya sebatas kuasa. Nah kita tidak menerima itu. Makanya di dalam ajaran kita percaya Allah Tritunggal. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Pasti. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah kita percaya 3 Allah? Tidak. Kita tidak mempercayai 3 Allah. Harus tegas ini ya, supaya nanti siapa tahu ada teman-teman diskusi dari sebelah. Kita tidak mempercayai 3 Allah, tidak. Kita mempercayai 1 Allah, tapi dalam wujud 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biasanya pendeta Stephen Tong yang cukup terkenal, siapa tahu Bapak Ibu pernah dengar, biasanya kasih ilustrasi begini. Alkitab ada 3, 1, 2, 3. Alkitabnya ada berapa? 3. Secara wujud ada 3. Mungkin yang pertama warna putih, warna coklat atau warna hitam. Ya 3 di depan saya ada Alkitab. Tetapi kembali pertanyaan saya, apakah Alkitab ada 3 di dunia ini? Tidak kan? Alkitab hanya ada 1, tetapi dengan wujud 3, yang warna putih, coklat dan hitam. Apakah Alkitab ada 3? Tidak. Semuanya di mana-mana Alkitab ada 1, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang membedakan apa? Ya bentuknya kan, apalagi tambah sekarang dengan Alkitab elektronik kan, ada itu juga Alkitab. Cuma yang membedakan jenisnya, tapi esensinya, intinya adalah sama. Nah demikian juga ketika Yesus berjanji akan mengirimkan seorang penolong yang lain, di situ bukan berarti beda kualitasnya dengan Yesus, tidak.
Di situ sama-sama dengan Allah, hanya yang membedakan adalah pribadinya. Pribadi Yesus dengan pribadi Roh Kudus. Yesus ketika membimbing murid-muridnya, kualitas yang sama juga dilakukan oleh Roh Kudus untuk membimbing murid-muridnya. Tidak beda kualitas karena sama-sama Allah di dalam naturnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa sih tugas daripada Roh Kudus itu? Apa sih tugas daripada Roh Kudus itu? Kalau kita baca ayat yang ke-26 Bapak Ibu, di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya tugas Roh Kudus itu apa? Mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan, harus tahu itu. Itu tugas daripada Roh Kudus. Pertanyaan selanjutnya, kapan Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Kapan Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Apakah ketika kita bisa berbahasa roh? Tidak. Tidak. Roh Kudus itu ada dalam diri kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengambil komitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu bersifat permanen, bukan keluar masuk, bukan. Roh Kudus yang senantiasa mengajari dan melindungi kita. Jadi bukan apa ya, ketika kamu menerima Roh Kudus pasti berbahasa roh, tidak seperti itu. Saya pernah ya bergereja di gereja seperti ini. Saya dididik di gereja HKI sama seperti HKBP. Yang saya tidak tahu apa-apa tentang bahasa roh begitu ya. Tapi ketika saya ikut sebuah yayasan panti asuhan waktu itu, saya kebetulan gereja yang seperti itu, akhirnya diajari saya seperti itu. Nah tiba-tiba pas hari Pentakosta saya diam aja, berdoa diam aja, karena saya biasanya berdoa diam aja kan, nggak perlu, karena saya tahu Tuhan mengetahui hati begitu ya. Orang-orang pada ribut ya kan. Terus saya diam aja, saya tidak tahu mau bilang apa kan. Akhirnya datang pendeta nyamperin saya atau mendatangi saya, dia bilang, kamu harus berbicara dengan Tuhan, katanya, dengan syarat kamu berbicara tapi orang lain tidak tahu, katanya. Bingung saya, berbicara tapi orang lain tidak tahu. Saya yang penting kamu sendiri dengan Tuhan tahu, katanya. Bingung saya. Waktu itu saya di Jawa, saya orang Medan ya. Jadi teman-teman saya orang Jawa semua. Katanya syaratnya apa? Harus orang lain tidak tahu, katanya. Yang tahu Tuhan dengan kamu. Akhirnya senang lah kan. Akhirnya saya berbahasa-bahasa lah kan begitu kan. Horsbah gitu yang begitu kan. Ya yang penting orang lain tidak tahu, saya dengan Tuhan yang tahu. Nah Bapak Ibu, ini merupakan menjadi lelucon kan. Lelucon sekali. Kapan kita menerima Roh Kudus? Ketika kita percaya kepada Yesus, detik itu juga Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu tidak keluar masuk, ya bukan. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita menerima Roh Kudus masih bisa berbuat dosa? Masih, tetapi ada bedanya. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita kemungkinan bisa berbuat dosa, tetapi ada yang mengingatkan kita tadi kan? Ada yang mengajari kita kan? Karena tugas Roh Kudus apa? Mengajari kita dan mengingatkan kita. Sama seperti seekor ayam dengan seekor bebek. Saya tanya dulu, ketika seekor ayam jatuh ke air, apakah dia bangkit? Bangkit enggak? Berusaha enggak dia bangkit dari air itu? Pasti berusaha. Bagaimana dengan seekor bebek? Ketika dia jatuh ke air, apakah dia berusaha keluar dari air itu? Coba lihat, tidak. Malah bersenang-senang dengan air itu, nikmat sekali kan begitu tuh. Seekor bebek. Harusnya ini merupakan sebuah gambaran sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus menggambarkan diri kita sama seperti seekor ayam tadi itu. Jatuh dia ke air, dia akan berusaha bangkit. Demikian juga kita. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi karena Roh Kudus mengingatkan kita, kita akan pasti
berusaha bangkit. Jangan seperti bebek. Sudah jatuh ke dalam dosa, malah dinikmati dosa itu. Dinikmati seenak-enaknya, merasa tidak ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Berarti orang yang seperti itu belum menerima Roh Kudus. Masih orang duniawi katanya. Oleh karena itu Bapak menjadi introspeksi sebenarnya dalam diri kita. Ada enggak dalam hidup kita dosa itu mulu-mulu aja? Dosa itu dari dulu sampai sekarang belum pernah berkurang. Artinya belum pernah ada perubahan dalam diri kita. Bahkan kita masih menikmatinya. Sementara kita pergi ke gereja. Menjadi introspeksi bagi kita. Kalau ada masih dosa tertentu yang masih kita nikmati saat ini dan merasa kita fine-fine saja, berarti Roh Kudus belum ada dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu. Kalau masih menikmati dosa itu, ya Bapak Ibu pasti tahu ya apa. Sadari diri, kira-kira apa sih dosa yang saya lakukan dalam hidup saya? Kira-kira apa ya? Apakah saya merasa risih dengan dosa itu? Kalau Bapak Ibu merasa risih dengan dosa itu, berarti Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu. Tetapi kalau Roh Kudus, tapi kalau tidak merasa risih, bahkan nyaman-nyaman dengan dosa itu, berarti Bapak Ibu perlu bertobat. Makanya ada istilah Kristen KTP kan? Belum tentu orang yang ke gereja semua itu belum tentu bertobat loh. Makanya sadari diri, harus ada kelahiran baru di dalam diri kita. Supaya kita menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita? Bagaimana? Apakah Roh Kudus itu datang langsung menjumpai kita? Jangan ini, jangan itu. Bukan. Dalam perjanjian lama iya. Tapi sekarang tidak. Roh Kudus mengajari kita dan mengingatkan kita berdasarkan kitab suci. Tidak pernah lari daripada kitab suci. Berdasarkan Kejadian sampai Wahyu. Makanya kalau ada hamba Tuhan atau pendeta mengatakan, kata Roh Kudus akhir zaman tanggal sekian, jangan percaya itu. Sekalipun mengatasnamakan apa? Roh Kudus. Itu bukan Roh Kudus, jelas itu. Jadi ketika Roh Kudus mengajari kita atau mengingatkan kita, itu tidak akan lari dari Alkitab. Roh Kudus tidak akan memberikan wahyu baru lagi, tidak. Tidak memberikan suatu perpanjangan lagi, sekarang sampai wahyu ya, ditambah lagi kitab lain, tidak. Cukup sampai wahyu. Makanya kita sebagai orang Protestan, kita mempercayai kanon tertutup. Ya, sedikit lagi pelajaran teologi ya, kanon tertutup. Kanon tertutup itu artinya pewahyuan sudah ditutup, tidak ada lagi penambahan lagi. Jadi harus hanya dari Kejadian sampai Wahyu saja, tidak ada yang lain lagi. Tidak ada kitab-kitab lain lagi selain daripada yang 66 kitab itu. Jadi kalau ada pendeta mengatakan demikian, jangan percaya itu. Karena di Alkitab tidak ada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Roh Kudus Tuhan Yesus datang. Jangan percaya itu. Itu pasti tipu muslihat daripada iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekalipun Roh Kudus memimpin dan mengajari kita, kita juga harus hati-hati ya, karena iblis juga tidak tinggal diam untuk memanipulasi kita. Jadi intinya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus, semuanya berdasarkan Alkitab, back to the Bible, kembali kepada kitab suci, bukan kepada yang lain. Artinya Bapak Ibu, kita harus membaca Alkitab. Kita harus mendengarkan khotbah. Bagaimana nanti Roh Kudus mengingatkan kita kalau kita sementara kita tidak pernah baca Alkitab? Karena nanti Roh Kudus mengingatkan kita dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar dan sebagainya. Bukan dengan cara bisik-bisikan, bukan. Mengingatkan kita dengan cara apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Makanya kalau ada pas pendeta berkhotbah kita mengantuk, itu tanda-tanda apa itu? Pendetanya berkhotbah sudah berkobar-kobar, berteriak supaya bertobat jemaatnya, tapi sementara mengantuk. Amin, amin katanya, amin. Tapi begini dia kan, padahal sudah mengantuk kan. Ada amin, amin katanya, begini-gini aja kan.
Itu menjadi peringatan ketika datang ke gereja tapi untuk bermimpi, ya kan begitu. Ya mendingan aja di rumah kan begitu. Karena nanti Roh Kudus mengingatkan kita, mengajari kita dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita baca. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, khotbah Bapak Pendetanya, apa yang diingatkan? Kan begitu. Bagaimana Roh Kudus cara mengingatkannya? Kalau tidak pernah baca Alkitab, bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita? Karena nanti Roh Kudus mengingatkan kita, mengajari kita berdasarkan apa yang dikatakan kitab suci, bukan dari yang lain. Makanya harus rajin baca Alkitab. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Siapa? Ada nggak? Saya berharap ada. Kalau belum ada, berarti Roh Kudus ini belum ada dalam diri kita. Karena bagaimanapun ketika kita sudah lahir baru percaya kepada Yesus, kita pasti lebih gairah dong mempelajari firman Allah. Jangan-jangan baca Alkitab, Pak. Alkitab saya di atas itu berdebu-debu kan begitu. Tebal sekali kan begitu. Makanya sebelum zaman elektronik ada, belum ada aplikasi HP begitu ya. Ada sebuah keluarga pergi ke gereja. Tiba-tiba Alkitabnya ketinggalan, udah di tengah jalan hampir sampai gereja gitu. Akhirnya tahu disadar Alkitab tidak ada. Akhirnya sudah, lanjut aja begitu. Saya mau tanya, seandainya itu HP ketinggalan di rumah, udah sampai gereja, ambil lagi tidak? Jujurlah dulu. Ambil lagi tidak? HP udah sampai gereja, aduh. Habis saya ketinggalan. Aduh, ada SMS nanti dari mana, WhatsApp apa dan sebagainya kan? Ambil lagi tidak? Pasti ambil, 99% saya pasti ambil itu. Tapi kalau Alkitab ya sudahlah, saya nanti tinggal dengar dari slide aja, dengar nanti dari pendeta saja, kan begitu kan. Nah itu contoh-contoh Bapak Ibu yang bisa mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kembali saya katakan, back to the Bible, baca Alkitab. Kalau ada sesuatu yang tidak tahu, tanyalah hamba Tuhan, kan begitu. Karena itulah tugas seorang pendeta, menerangkan itu. Karena Roh Kudus juga memakai para hamba Tuhan kan. Dan Roh Kudus akan membimbing kita melalui kitab suci tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi saya katakan, nuansa memperingati PGI yang ke-75. PGI itu kepanjangannya apa? Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI ini bukan persekutuan satu aliran, bukan. Tapi banyak aliran di sini. Ada Lutheran, ada Calvinis, ada Anglikan, ada Presbyterian, ada Mennonite. Banyak aliran gereja ya. Ada Evangelical Injili, ada Metodis, Wesleyan, ada Pentakosta, ada Karismatik dan lain sebagainya. PGI mengangkat tema pada saat ini supaya kita diharapkan supaya Roh Kudus membimbing gerejanya agar tangguh dan relevan. Tangguh artinya berarti harus bersatu dong. Sesuatu yang kuat itu harus bersatu. Relevan artinya tidak boleh kaku-kaku, harus bisa fleksibel kan begitu. Nah dengan memperingati PGI pada saat ini, semua gereja-gereja yang ada di naungan persekutuan gereja-gereja Indonesia harus bersatu kan. Kita mengharapkan yang demikian. Sama tadi seperti katakan, banyak gereja aliran di sana. Seperti gereja saya itu aliran Calvinis. Saya tidak tahu, kayaknya GKI juga Calvinis setahu saya. Presbyterian kan Calvinis juga. Banyak aliran-aliran di sana. Dan saya berharap supaya kita bersatu. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, aku percaya kepada dalam yang ketiga ya, karena ada Allah Tritunggal ya, yang pertama aku percaya kepada Bapa. Bagian kedua aku percaya kepada Yesus. Yang ketiga aku percaya kepada Roh Kudus. Dilanjutkan dengan gereja yang kudus dan am. Artinya memang Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan dari gereja. Makanya kalau kita belajar teologi, ketika kita belajar doktrin gereja pasti mengkaitkan dengan Roh Kudus. Makanya dalam pengakuan iman rasul itu ketika kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, langsung disambung dan gereja yang kudus dan am. Am itu artinya apa?
universal, tubuh Kristus. Makanya saya berharap Bapak Ibu, tubuh Kristus harus satu, harus bersatu padu. Memang beragam-ragam, sama seperti kan gini, pelangi kan. Kita katakan pelangi itu indah karena apa? Karena bermacam-macam kan. Ada merah, kuning, dan sebagainya. Coba kalau warna kuning semua, pasti nggak akan indah. Demikian juga tubuh Kristus yang bermacam-macam aliran, tapi kalau memiliki kesatuan akan semakin indah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan saling menyesatkan ya. Hanya gereja saya yang benar, nggak boleh begitu. Hanya gereja saya yang paling benar, tidak boleh begitu. Apalagi biasanya yang sering berdebat itu antara gereja-gereja apa ya, gereja-gereja mainstream dengan gereja-gereja Pentakosta karismatik kan, paling sering berdebat itu. Saya lihat di media sosial kah atau di mana itu. Datang gereja apa? Gereja mainstream itu seperti Lutheran, HKBP, GKI begitu ya. Termasuk gereja saya mainstream itu. Wah, nggak boleh baptis selam gitu. Datang dari gereja sana, nggak boleh baptis percik gitu. Berdebat. Padahal itu bukan esensi daripada iman kita. Ada gereja lain lagi mengatakan gereja itu tidak boleh berteriak-teriak keras katanya. Gereja lain mengatakan nggak boleh gereja itu terlalu hening katanya begitu. Nggak boleh full band katanya. Itu apa sih? Itu sesuatu hal yang tidak penting sebenarnya. Tidak prinsip itu di dalam bergereja. Tidak prinsip itu. Mau dia heningkah, mau dia bersorak-sorak, semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan, itu oke aja kan? Ini karena nuansa memperingati PGI Bapak Ibu. Maka saya membahas ini. Kita kaitkan pimpinan Roh Kudus kepada gerejanya. Kita berharap supaya Roh Kudus membimbing gerejanya. Supaya tidak terpecah-pecah lagi. Supaya tidak saling menyalahkan yang satu dengan yang lain. Menyesatkan yang satu dengan yang lain. Kira-kira Roh Kudus bilang apalah sama kita kalau begitu? Hanya oleh karena perbedaan-perbedaan yang tidak primer, hanya perbedaan-perbedaan yang tidak substansi, kita menjadi, bahkan ada loh di kampung saya itu karena berbeda aliran sampai perang-perangan. Di sini saya lihat masih enak ya, toleransinya masih tinggi. Saya akui itu di Kalimantan toleransinya masih tinggi. Tapi kalau di tempat lain, oh perang-perangan di kampung saya loh. Oh kamu HKBP, jangan Lutheran, Pentakosta begitu. Perang-perangan biasa begitu. Bahkan sesama pendeta lagi loh. Karena beda aliran. Itu sangat masalah. Dan itu yang saya sangat syukuri di Kalimantan Tengah itu secara khusus Palangkaraya tinggi toleransinya. Saya akui itu. Dan saya berharap ini terus ditingkatkan. Jangan saling menyalah-nyalahkan lagi. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Sama seperti tubuh kan, ada tangan, ada kaki dan lain sebagainya. Kan berbeda-beda. Coba bayangkan kalau anggota tubuh kita ini tangan semua, bisa nggak melakukan sesuatu? Nggak bisa. Bisa nggak efektif melakukan sesuatu? Tidak bisa. Justru karena berbeda lah, makanya kita bisa melakukan segala sesuatu kan. Nah demikian juga anggota tubuh Kristus itu apa? Ya gereja. Karena kita berbeda-beda, justru disitulah kekayaan itu terjadi dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, jangan berdebat masalah yang begitu-begitu lagi ya. Kita kurangi yang begitu-begitu. Mari kita rayakan PGI yang ke-75 ini dengan menyatukan, dengan senantiasa bersyukur perlindungan Tuhan. Akhir kata saya ucapkan selamat ulang tahun PGI yang ke-75. Kiranya Roh Kudus membimbing gerejanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan kami memahami supaya Roh Kudus senantiasa membimbing kehidupan kami dimanapun kami berada. Secara khusus buat gereja GKI Pangarina ini Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam segala usaha mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Bagi mereka yang kuliah, Tuhan memberkati, berikan kepintaran, berkati masa depan mereka. Semua pengurus jajaran GKI Pangarina kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati. Tuhan senantiasa yang berikan kesehatan kepada mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kami berdoa juga buat ulang tahun PGI yang ke-75 yang kami rayakan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, berkati para pemimpin yang ada di PGI pusat maupun juga di berbagai wilayah daerah. Tuhan memberkati mereka supaya mereka menyuarakan kesatuan hati, kesatuan tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa yang memberkati pemimpin kami dari jajaran tinggi hingga terendah. Tuhan memberkati mereka supaya tangan kasih Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan juga buat secara khusus buat pemerintah Kalimantan Tengah, gubernur dan juga jajarannya. Tuhan berkati, berikan kepada mereka hati seorang pemimpin, hati seorang hamba yang juga melayani masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini Bapak, dan juga semakin hari menjaga toleransi yang ada di Kalimantan Tengah ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan juga buat semua gereja yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di dunia yang saat ini juga beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Mereka memiliki kesehatan, memiliki hati untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa Sorga. Kami semuanya serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga para penginjil, misionaris yang memberitakan Injil yang ada di pedesaan maupun di kota. Tuhan berkati mereka, berkati supaya Tuhan memperlengkapi kehidupan mereka sehingga banyak jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan mereka. Segala kebutuhan para penginjil, misionaris Tuhan memberkati supaya mereka dapat dipenuhi dan mereka semakin bergairah untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan.